Setelah sosok-sosok capres terpetakan, siapa saja figur calon cawapres yang akan diusung menjadi pertanyaan. Walau berstatus orang nomor 2, posisi cawapres tetap menarik bagi elit politik di Indonesia. Saat poros koalisi tengah mengalami perombakan, sosok cawapres tampaknya masih jauh dari kesepakatan. Dipasangkan dengan siapa saja ya Pak? Iya, pasti ada perhitungannya kan. Ada lagi? Cukup? Kalau perhitungannya Pak, mungkin dari kira-kira nanti Wapresnya kan berasal dari partai, mungkin partai Islam atau partai... Ya, itu nanti bagian dari diskusi yang panjang. Yang penting visinya sama. Bagaimana menjaga Republik ini, dasar konstitusi yang dipegang, itu yang menurut saya mesti menjadi komitmen awal. Setelah sosok-sosok capres terpetakan, siapa saja figur cawapres yang akan diusung menjadi pertanyaan? Siapa yang bakal dipasangkan dengan Ganjar misalnya, masih menjadi tanda tanya. Presiden Jokowi yang dahulu kerap melempar sinyal, kini tampaknya bersikap lebih netral. Yang cocok banyak. Salah satunya siapa? Banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan? Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Caimin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Perayaan Idul Fitri menjadi momen silaturahmi dan boleh jadi arena melakukan lobi. Hanya berselang sehari setelah baca pres PDIP dideklarasi, Prabowo terbang ke Solo untuk menemui Presiden Jokowi. Walau mengaku hanya silaturahmi, banyak yang menduga Prabowo datang untuk berkonsultasi. Menduetkan Prabowo dan Ganjar Pranowo akan menciptakan koalisi jumbo berisi partai-partai pendukung pemerintahan Joko Widodo. Namun dengan status baru Ganjar sebagai baca pres, sulit membayangkan negosiasi politik masih dapat berproses. Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Memang sulit membayangkan Prabowo dan Gerindra bersedia menjadi nomor 2. Secara pengalaman, Prabowo sudah 3 kali bertarung di Pilpres. Sebagai cawapres Megawati dalam Pilpres 2009, bersanding dengan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014, dan berpasangan dengan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Gerindra juga pastinya kekeh mengusung Prabowo sebagai capres untuk mendulang efek ekor jas yang diyakini mendongkrak perolehan suara saat pemilu legislatif. Ditambah lagi, elektabilitas Prabowo juga tengah moncer. Menurut rilis survei LSI pada awal bulan ini, elektabilitas Prabowo berada pada 30%, sedangkan elektabilitas Ganjar merosot 8% menjadi 27%. Para politisi mestinya sudah mengkalkulasi adalah Ganjar yang mendapat restu Megawati. Para politisi tentunya juga sudah menyiapkan beragam skenario untuk menyikapi pencapresan Ganjar Pranowo. P3 misalnya bergegas ikut mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Sebagai maharnya, P3 berharap kadernya dipinang sebagai cawapres. Sejauh ini, belum ada kejelasan siapa sosok yang bakal diusung P3 sebagai cawapres. Namun banyak yang menduga sosok itu adalah Sandiaga yang belakangan menjalin komunikasi intensif dengan P3. Pekan ini, Sandi juga secara resmi pamit dari Partai Gerindra. Surat pengunduran diri diserahkan langsung kepada Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sampaikan beberapa pemikiran, sekaligus juga ya kalau ada kesalahan selama ini, P3 sendiri belum mengkonfirmasi soal bergabungnya Sandi. Pelaksana tugas Ketua Umum P3 menyatakan, Sandi harus menyelesaikan dulu pengunduran dirinya dari Gerindra. Sandiaga baru saja mengundurkan diri dari Partai Gerindra ya dengan surat. Biarlah itu proses di internal partai di sana diselesaikan dan berikutnya baru kita bersama-sama.
Sementara di kubu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, deklarasi pencapresan Ganjar agaknya disambut gembira. Bila Ganjar dan Prabowo menyandang status baca pres, tentu memperbesar peluang Ketua Umum PKB menjadi cawapres. Siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan itu ada di tangan Pak Prabowo. Dan hari ini terus-menerus saya lihat KKIR ini setelah muncul wacana koalisi besar dan mendowngrade pelan-pelan gitu nama Pak Prabowo ke posisi cawapres, bagi saya yang ada di KKIR, saya sebenarnya tidak terima itu dengan cara begitu, karena opininya kemudian di mana kalau ini berlanjut terus maka koalisi KKIR ini dan sekaligus tokoh yang ada di dalamnya itu mengalami penurunan juga nantinya gitu. Nah kalau Pak Prabowo dianggap cawapres lah, Pak Muhaimin dianggap apa? Nah oleh sebab itu menurut saya dan harapan saya, dan saya juga yakin tidak dalam waktu yang lama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin bisa segera memutuskan siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lalu bagaimana dengan kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Sejauh ini, belum ada bocoran terkait sosok yang akan berpasangan dengan Anies Baswedan. Peta kompetisi elektoral dari para capres 3 orang itu, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo, sangat kompetitif. Marginnya sangat tipis, bahkan sempat berubah, pernah Anies menyalip Prabowo, kemudian pernah sekarang Prabowo menyalip posisi Ganjar dan lain sebagainya, sangat dinamis karena itu variabel cawapres sangat menentukan. Atau dengan kata lain kekuatan dukungan publik, dukungan tiket politik dan logistik. Nah dari nama-nama tadi mana yang kira-kira paling kuat yang sekaligus dia memiliki 3 orbit yang kuat, dia paling berpotensi akan menjadi cawapres primadona.